Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatwa Ramanair, lokal F Hukum Tata Negara, mata kuliah Ilmu Kalam. Baiklah, saya di sini akan membacakan isi bab 1, yaitu tentang dasar-dasar doktrin dan sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Baiklah, tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester. Poin pertama, nama dan pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam disebut dengan beberapa nama. Pertama, ilmu usuluddin, membahas tentang pokok-pokok agama. Kedua, ilmu tauhid, membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, fikih al-akbar, membahas tentang hal-hal yang penting yang berkaitan dengan istilah keyakinan dan pokok-pokok agama. Keempat, teologi Islam, membahas persoalan-persoalan berkaitan dengan Tuhan. Ilmu kalam menurut beberapa para ulama. Pertama, Al-Farabi. Ilmu kalam adalah definisi ilmu yang membahas tentang zat-zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta eksistensi semua yang mukmin yang berkenaan dengan masalah dunia maupun masalah sesudah mati, yang berlandaskan dengan doktrin Islam. Stressing akhirnya adalah ilmu ketuhanan secara filosofis. Kedua, Ibnu Khaldun. Ilmu kalam adalah definisi ilmu yang mengandung argumentasi-argumentasi terkait akidah imani dan diperkuat oleh dalil-dalil rasional. Poin kedua yaitu sumber-sumber ilmu kalam. Sumber-sumber ilmu kalam terdiri dari 4. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, pemikiran manusia. Dan keempat, insting. Poin ketiga, sejarah dan kemunculannya persoalan-persoalan kalam. Pertama, persoalan-persoalan kalam dipicu kemunculannya persoalan-persoalan politik. Yang kedua, persoalan kalam yang pertama kali muncul adalah persoalan siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir, dalam arti siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap Islam. Ketiga, persoalan kalam telah menimbulkan 3 aliran dalam Islam. Pertama, aliran Khawarij, menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar adalah kafir dan keluar dari Islam, atau lebih tegasnya murtad dan wajib dibunuh. Kedua, aliran Murji'ah, menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin, bukan kafir. Adapun soal dosa yang dilakukannya terserah kepada Allah mengampuni dan tidak mengampuninya. Keempat, dalam Islam timbul 2 aliran yang terkenal, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah mengatakan bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Sebaliknya, Jabariyah mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Kelima, aliran Mu'tazilah yang bercorak rasional mendapat tantangan keras dari golongan tradisional Islam, terutama golongan Hambali, yaitu pengikut-pengikut mazhab Ibnu Hambal. Tantangan keras ini kemudian mengambil bentuk aliran tradisional yang dipelopori oleh Abu Al-Hasan Asy'ari tahun 935 Masehi. Di samping aliran Asy'ariyah, timbul pula disamarkan suatu aliran yang menentang aliran Mu'tazilah dan didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi, wafat pada tahun 944 Masehi. Aliran ini kemudian terkenal dengan nama
teologi Al-Maturidiyah, aliran Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah tidak mempunyai wujud lagi, kecuali dalam sejarah yang masih ada sampai sekarang adalah aliran-aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan keduanya disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.